Oke, selamat pagi semuanya. Mohon maaf ini saya tidak bisa mengisi perkuliahan secara luring, secara langsung ya. Ini mohon maaf, saya karena kebetulan nanti ada acara, ini tidak bisa mengisi perkuliahan di kampus maupun via Zoom. Karena ini waktunya sudah mepet juga, tapi saya sempatkan untuk bisa memberikan perkuliahan walaupun hanya via tutorial YouTube di sini. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu tentang pengembangan paragraf. Apa sih dari pengembangan paragraf gunanya? Nah, gunanya nanti ketika kalian menyusun sebuah karya ilmiah maupun laporan tugas akhir, ini kan perlu melakukan sebuah penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah harus memperhatikan sistematika dalam penulisan paragraf. Oleh kita langsung saja untuk pengembangan paragraf sendiri maksudnya apa sih? Ya ini paragraf ini saya mengambil dari pengertiannya para apa ya, para ahli ya, para peneliti. Menurut Spinoza, kalau paragraf itu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Jadi intinya itu menurut Spinoza ini eh, kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimatnya apa saja nanti saya akan jelaskan. Nah, ini sedangkan menurut Ramlan itu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Nah, jadi di sini kalau menurut Ramlan itu kumpulan dari beberapa kalimat. Ya, yang mana dari beberapa kalimat itu dia mempunyai ide pokok atau disebut juga dengan kalimat utama ya, kalimat utama. Nah, jadi dari pendapatnya Spinoza dan Ramlan, nah, jadi saya simpulkannya bagaimana? Nah, kalau paragraf itu kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam. Nah, jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat yang mempunyai ide pokok atau kalimat utama, nah, yang mana dalam penulisannya itu rada menjorok ke dalam. Boleh merada menjorok ke dalam, boleh ada space antara paragraf sebelumnya atau paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Nah, ini ya, contoh space-nya itu seperti ini. Ini contoh penyusunan paragraf yang tanpa menjorok ke dalam. Jadi kan ada space ya antara baris baris yang ini dengan baris yang ini ada space-nya. Seperti ini contohnya. Ini dari pengertian paragraf. Langsung saja apa saja sih yang jenis-jenis paragraf itu apa saja sih? Yang pertama ini ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi itu intinya paragraf yang berisi sebuah eh, pendapat, pendapat yang merupakan pendapat tersebut itu ide atau gagasan yang kuat dari penulis untuk meyakinkan pembaca. Jadi kalian sudah paham sendirilah paragraf argumentasi itu paragraf yang mengutarakan sebuah paragraf argumentasi itu paragraf yang mengungkapkan sebuah pendapat dari penulis tersebut. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya yang pertama bersifat non-fiksi atau ilmiah. Jadi lebih cenderung itu paragraf argumentasi itu bersifat fiktif. Sebuah pendapat itu fiktif. Mengapa fiktif? Karena itu belum teruji kebenarannya. Baru pendapat doang. Yang kedua, bertujuan meyakinkan. Ya jelas, kalau yang namanya paragraf itu paragraf argumentasi itu meyakinkan, meyakinkan kepada pembaca kalau pembaca itu supaya terpengaruh supaya mengikuti apa yang dituliskan oleh penulis tersebut. Selanjutnya dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar dan lain-lain. Nah, ini. Nah, terus yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Nah, jadi dalam paragraf argumentasi ciri-cirinya seperti tersebut. Nah, ini contoh dari paragraf argumentasi.
Contohnya, pencemaran lingkungan hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pencemaran itu antara lain polusi udara dari kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin banyak, pembuangan limbah industri dari pabrik-pabrik yang tidak sesuai dengan prosedur, dan ulah masyarakat sendiri yang sering membuang sampah sembarangan. Pencemaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Misalnya, udara menjadi kotor dan tidak sehat, menyebarnya berbagai virus dan bakteri, atau menjangkitnya wabah penyakit, serta bencana banjir karena saluran-saluran air tersumbat oleh sampah. Ini sudah jelas, ini paragraf argumentasi, karena di sini isinya tentang pendapat si penulis. Tidak ada eh, tidak ada apa ya? Tidak ada suatu penelitian, tidak ada suatu penelitian atau pengamatan dia mengungkapkan hal tersebut. Dia hanya menurut dia saja. Jadi intinya seperti itu, paragraf argumentasi. Yang kedua ada apa namanya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi di sini maksudnya apa? Paragraf yang isinya itu tentang paragraf yang melukiskan atau menggambarkan suatu tujuan agar pembaca itu seakan-akan bisa melihat, merasakan, bahkan bisa apa ya, bisa merasakan itu seperti merasakan. Ciri-cirinya bagaimana? Ini menggambarkan atau melukiskan objek. Objek di sini bisa orang, tempat, keindahan alam, dan lain sebagainya. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca itu seolah-olah melihat apa yang kita ceritakan, apa yang kita tuliskan. Contoh, ini ya, dia memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun, memikat hati orang yang memandang. Ini kalau saya bacakan, kalau Anda baca, kalau saya bacakan atau kalian baca, mungkin kalian bisa membayangkan perempuan tersebut tuh bagaimana menggunakan rok panjang, terus mengenakan blus, terus apa nama ini jalannya sungguh santun. Kalian bisa membayangkan. Nah, ini. Jadi, ciri dari paragraf deskripsi itu, ini menggambarkan ketika saya menulis, kalian bisa berangan-angan. Oh, orangnya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu dari paragraf deskripsi. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Nah, ini kalau paragraf eksposisi di sini intinya itu si penulis ini menjelaskan atau menerangkan suatu permasalahan. Suatu permasalahan tersebut itu sudah dilakukan sebuah penelitian atau dilakukan sebuah pengamatan. Oleh karena itu, ciri-ciri paragraf eksposisi di sini bersifat non-fiksi atau ilmiah. Jadi paragraf eksposisi itu pasti bersifat ilmiah. Beda lagi dengan argumentasi tadi. Kalau argumentasi tadi itu berdasarkan pendapat si penulis sendiri. Yang selanjutnya bertujuan menjelaskan atau memaparkan. Yang ketiga berdasarkan fakta. Ini fakta. Jadi fakta itu sudah dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya tidak bermaksud mempengaruhi, tapi hanya memberikan informasi. Contoh, contoh paragraf seperti ini. Ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Nah, ini apa? Eh, saya mengambil dari hasil suatu penelitian. Jadi ahli ahli menerangkan kalau ozon terapi itu seperti itu. Nah, dia juga ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Nah, ini saya juga mengambil dari pendapat orang lain.
Jadi intinya paragraf eksposisi itu paragraf yang menjelaskan suatu tulisan tersebut itu ilmiah berdasarkan fakta, fakta di lapangan. Ini paragraf eksposisi. Yang selanjutnya paragraf persuasif. Paragraf persuasif tersendiri ini paragraf yang bertujuan meyakinkan atau membujuk, ya, meyakinkan atau membujuk agar pembaca itu mau melaksanakan atau menerima keinginan penulis. Ini paragraf persuasif. Biasanya paragraf persuasif ini banyak kita temui dalam sebuah iklan. Karena dalam sebuah iklan itu intinya agar apa? Agar pemirsa, agar audiens atau orang-orang asal masyarakat itu mau menggunakan sebuah produk yang diiklankan. Ini ciri-cirinya yang pertama ada fakta atau bukti untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Di sini jelas ya, yang namanya iklan tuh pasti dia menjelaskan sebuah kebenaran, faktanya gimana. Fakta tersebut biasanya digunakan untuk mempengaruhi, ya, untuk mempengaruhi masyarakat agar mau menggunakan produk tersebut. Selanjutnya bertujuan mendorong atau mempengaruhi dan membujuk pembaca. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong agar masyarakat itu mau menggunakan produk yang diiklankan. Terus yang selanjutnya menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti atau kesan kepada pembaca. Nah, ini biasanya bahasa-bahasa yang digunakannya itu bahasa-bahasa marketing. Bahasa-bahasa marketing kan biasanya orang-orang marketing itu, wah kalau ngomong tuh kayaknya manis gitu. Bikin orang tuh mau menggunakan gitu, mau mengikutinya. Padahal nggak tahu itu apa hasilnya itu cocok apa tidak untuk kita. Nah, ini contoh dari paragraf persuasif. Paragraf persuasif. Beras organik lebih menguntungkan daripada beras non-organik. Mutu beras organik lebih sehat, awet, dan lebih enak. Selain itu, beras organik tidak mencemari lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia. Keuntungan yang didapat para petani beras organik juga lebih tinggi. Petani beras organik mendapatkan keuntungan 34% dari biaya produksi. Sedangkan petani beras non-organik hanya mendapatkan keuntungan 16% dari biaya produksi. Oleh karena itu, mari kita bertani dengan cara organik agar lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan taraf hidup. Nah, ini sudah jelas. Paragraf di sini tuh mempengaruhi agar petani itu mau menanam beras organik dibandingkan beras non organik. Di sini tujuannya penulis mempengaruhi petani agar mau menggunakan beras organik. Ini yang untuk paragraf persuasif. Yang selanjutnya paragraf narasi. Paragraf narasi di sini yaitu bentuk paragraf yang menceritakan, ya, yang menceritakan atau menjelaskan rangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya. Yang menjadi garis besar yaitu menceritakan berdasarkan urutan waktu. Jadi ceritanya itu detail. Ada waktunya kapan, dari pagi, siang, sore itu dijelaskan dalam sebuah paragraf. Oke. Ibu di depan, ibu di depan. Maaf ya, saya diganggu anak. Nah, ini ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama, ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Jelas, kalau namanya paragraf narasi, pasti ada tokohnya, tempat, waktu, dan suasana. Karena banyak bukan banyak, tapi bukan sering, tapi sudah hal yang biasa ya. Paragraf narasi itu ditemukan pasti dalam sebuah cerita. Nah, ini dalam sebuah cerita, biasanya dalam cerpen, novel, film, drama, dan sebagainya. Ini
Terus yang kedua, mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Jadi dia lebih apa ya, lebih condong menjelaskannya itu berdasarkan waktu. Dari pagi, siang, sore, malam, ke pagi lagi, ke siang lagi, ke sore lagi, ke malam lagi. Jadi apa, berurutan gitu, berurutan ceritanya. Terus yang ketiga, tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, cerpen, novel, roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi. Oh, ternyata selain dalam selain ada dalam tulisan fiksi, fiktif, fiksi atau fiktif, ini narasi, paragraf narasi juga ada dalam sebuah tulisan non-fiksi. Jadi yang nyata. Biasanya apa? Biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, riwayat perjalanan itu kan biasanya banyak kita temui ya, banyak kita temui dalam sebuah buku-buku tentang biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, riwayat perjalanan, itu banyak kita temui. Contohnya, ini contoh paragraf narasi. Pernah suatu ketika aku bermimpi bertemu seorang kakek, seorang laki berjenggot ya. Maaf, seorang kakek berjenggot panjang yang menyuruhku untuk pergi ke arah timur. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Sesudah bangun, keinginan untuk memenuhi perintah si kakek itu seperti tidak terbendung. Aku harus pergi ke arah timur, timur, timur mana? Jakarta Timur, timur, timur mana? Jakarta Timur. Nah, maksudnya gitu ya. Maaf. Nah, jadi di sini dia runtut ceritanya itu. Ini yang dimaksud dengan paragraf narasi. Nah, kita masuk ke prinsip pengembangan paragraf ya. Apa sih pengembangan paragraf? Nah, ini prinsip-prinsip pengembangan paragraf itu ada dua. Yang pertama, kepaduan makna atau koherensi. Maksudnya apa? Jadi, dalam sebuah paragraf itu harus dikatakan, dalam sebuah paragraf dikatakan koheren apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan. Jadi, kalimat-kalimatnya itu berhubungan. Jadi, kan dalam paragraf itu, oke, saya jelaskan ya. Dalam paragraf itu minimal minimal ada 3 paragraf. Yang pertama itu kalimat utama, yang kedua itu kalimat penjelas atau kalimat isi atau kalimat pembahasan ya. Yang ketiga itu kalimat simpulan ya. Ini prinsip pengembangan paragraf. Jadi dari ketiga kalimat ini ya, contoh dalam satu paragraf itu ada 3 kalimat. Jadi dari masing-masing kalimat ini saling berhubungan. Ya, contoh seperti ini. Buku merupakan investasi masa depan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuat cakrawala seseorang. Dibanding media pembelajaran audiovisual, buku lebih mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak-anak karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna. Radio adalah media alat elektronik yang banyak didengar di masyarakat. Namun demikian, minat dan kemampuan membaca tidak akan tumbuh secara otomatis. Ini sudah jelas. Yang di atas menjelaskan buku, yang di sini ini menjelaskan juga tentang buku karena di sini ada kemampuan membaca. Kok di sini di tengah-tengah kalimat ada ada kalimat tentang menjelaskan radio. Ini paragraf tersebut ini tidak koheren karena ada satu kalimat yang tidak menggambarkan itu buku. Padahal yang dalam satu paragraf ini itu ide pokoknya menjelaskan tentang buku. Nah, ini keterangannya di bawah, paragraf di atas dikatakan tidak koheren karena terdapat satu kalimat yang melenceng dari gagasan utamanya, yaitu kalimat yang dicetak tebal, yaitu radio di sini ya. Ini contoh dari kepaduan makna atau koheren. Yang kedua, ada keterpaduan bentuk atau kohesi. Kohesi di sini maksudnya apa? Kohesi itu keterpaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja satu paragraf mengemukakan satu gagasan utama, namun belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu.
Maksudnya gimana ini? Jadi dalam satu paragraf itu ada kata-kata yang tidak, sinkron atau tidak berhubungan dengan ide pokoknya, ya. Ada beberapa kata. Jadi contoh, pada tahun 1997 produksi padi turun 3,85%, impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Swasembada pangan tercapai pada tahun 1984. Pada tahun 1985 kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras. Bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. Pada tahun 1994, neraca perdagangan beras kita tekor 400.000 ton. Impor beras meningkat dan pada tahun 1997 mencapai 2,5 juta ton. Nah, paragraf di atas itu tidak kuasi karena gagasan tersebut sulit dipahami. Maksudnya gimana? Jadi dari penjelasan di atas itu dia tuh mau menjelasin apa sih? Intinya gitu. Ini biasanya yang sering saya temukan di mahasiswa. Mahasiswa itu dalam membuat karya ilmiah biasanya gini, dia asal nulis nulis tapi dia nggak tahu gagasan utama dari paragraf itu tuh apa, ya. Gagasan utama atau dia paragraf itu tuh mau menjelasin apa sih? Dia nggak tahu. Nah, seharusnya gimana? Kayak gini, bar, eh, seharusnya gimana? Seharusnya gini, seharusnya, nah ini kan udah jelas ya pada tahun 1997 dia tidak ada konjungsinya, tidak ada kata-kata konjungsi dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu, ini dibenarkan. Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85%. Akibatnya, di sini ada kata konjungsi akibatnya, kata hubung akibatnya. Impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Sesudah swasembada, sesudah swasembada pangan tercapai pada tahun 1984. Pada tahun 1985, kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. Akan tetapi, ya ini, jadi intinya ya, dalam bentuk kohesi ini, jadi kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu supaya nyambung tuh gimana? Supaya nyambung ini menggunakan kata konjungsi atau disebut juga kata hubung. Ini dari bentuk kohesi. Yang selanjutnya, teknik pengembangan paragraf. Ini yang pertama ada teknik, ya, ada beberapa teknik untuk mengembangkan paragraf. Di sini ada yang masuk dan teknik alamiah. Teknik alamiah di sini maksudnya apa? Paragraf yang mengembangkan urutan ruang dan waktu. Jadi teknik alamiah di sini ini sama saja dengan paragraf narasi tadi, yaitu mengurutkan ruang dan waktu. Di sini kan sudah jelas ya. Contohnya, menendang bola dengan sepatu baru dikenalnya sekitar 1977. Saat itu ia baru lulus dari STM Negeri 3 jurusan elektro. Yang pertama kali melatihnya adalah Halilintar. Dari sini prestasinya terus menanjak. Hingga kemudian ia dapat bergabung dengan klub PMC sampai sekarang. Pada tahun 1984, ini sudah jelas. Jadi urutan waktunya mulai dari 1977, terus dia apa ketika itu dia masih sekolah di STM, ya STM negeri, terus dia dilatih oleh oleh pelatih Halilintar, terus prestasinya meningkat sehingga dia gabung dengan klub PMC, terus pada tahun 1984 ini dia diurutkan waktunya. Ya, ini biasanya ini ada dalam paragraf narasi, teknik alamiah ini. Terus yang kedua ada teknik klimaks dan anti klimaks. Klimaks di sini itu maksudnya apa? Klimaks itu dari gradasi, dimulai dari informasi yang tadinya apa masalahnya, ya dia mengungkapkan dari masalah yang tertinggi ke masalah yang terendah. Nah, ini biasanya ada di dalam sebuah paragraf deduktif, yang mana paragraf deduktif di sini itu kalimat utamanya itu ada di awal, kalimat utamanya.
Sedangkan untuk anti klimaks, ini sebaliknya dari klimaks. Jadi dari hal-hal yang tidak penting menjadi yang penting. Ya, dari tadinya biasa aja terus ke yang luar biasa. Ini biasanya ada di dalam sebuah paragraf induktif, yang mana kalimat utamanya itu ada di akhir. Ini, ini dari contoh dari teknik klimaks dan anti klimaks. Ini ada di dalam bacaan di bawah ini. Silakan nanti dibaca saja ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada teknik umum khusus dan khusus umum. Nah, umum khusus dan khusus umum. Umum khusus itu gagasan utama diletakkan di awal paragraf. Ini sama dengan hampir sama ya, hampir sama dengan paragraf maaf, teknik klimaks dan anti klimaks. Umum khusus itu gagasan utama diletakkan di awal paragraf. Berarti ini termasuknya paragraf deduktif umum khusus itu. Sedangkan untuk yang khusus umum itu gagasan utama diletakkan di akhir paragraf. Maksudnya apa? Di kalimat terakhir. Ini bisa kita namakan dengan paragraf induktif yang khusus umum ini. Ini contohnya bisa dibaca di bawah. Ya, ini untuk teknik umum khusus dan khusus umum. Yang selanjutnya teknik perbandingan dan pertentangan. Maksudnya gimana? Dalam sebuah paragraf itu boleh menjelaskan membandingkan gagasan utama. Nah, maksudnya apa? Jadi dalam sebuah paragraf kan ini gagasan utamanya itu A, B, ya. Boleh dipertentangkan dalam isinya nanti, dalam simpulannya itu bisa dipertentangkan. Bisa B, C, bisa D, E, bisa dan sebagainya. Jadi dalam sebuah paragraf itu boleh ada pertentangan. Nah, ini contohnya. Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti yang diharapkan rakyatnya. Kalau keluar kota bla 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 di sini ya. Sedang terus yang menjadi pertentangannya di mana ini? Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode, tetapi selalu berusaha tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti yang diharapkan rakyatnya. Jadi dia menjelaskan Ratu Elizabeth itu dia tidak tertarik dengan mode-mode, tapi dia ingin tampil di depan rakyatnya itu dengan apa yang rakyat inginkan. Maksudnya apa? Kalau keluar kota ya paling senang menggunakan pakaian yang praktis, yang menyenangi topi dan scarf, lain halnya dengan Margaret Thatcher, dan bla 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 ini. Ini kan membandingkan antara Ratu Elizabeth dengan Margaret Thatcher. Udah jelas di sini juga. Ini dari teknik perbandingan dan pertentangan. Selanjutnya teknik analogi. Maksudnya apa? Teknik analogi itu teknik yang menyamakan atau membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Ini kan contoh ya. Ini dari yang sudah dikenal dengan yang tidak dikenal. Filsafat dapat diibaratkan sebagai pasukan marinis ya. Ini kan intinya filsafat itu sesuatu yang masih tabu di masyarakat umum. Filsafat itu. Nah, sedangkan dalam paragraf ini menjelaskan kalau filsafat itu hal yang biasa. Ya, dia menyamakan kalau filsafat itu seperti pasukan marinis yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini diibaratkan sebagai ilmu pengetahuan yang diantaranya terdapat ilmu filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Nah, ini contoh dari teknik analogi. Jadi sesuatu yang masih tabu itu disamakan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini contoh dari teknik analogi. Ada lagi teknik contoh di sini. Jadi dalam sebuah paragraf itu dia lebih condong memberikan sebuah contoh-contoh yang sifatnya umum. Ini contoh paragrafnya gimana? Ini dalam rangka mengatasi ketinggalan desa, baik dalam bidang pembangunan ataupun dalam bidang pengetahuan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. ABRI masuk desa, terus ada lagi contoh lain itu ada KKN, ada lagi bla 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 sebagainya. Ini kan memberikan
contoh-contoh dalam pembangunan pemerintah di bidang pengetahuan, di bidang pembangunan dan sebagainya, di bidang usaha juga. Ini contohnya seperti ini, ABRI masuk desa, terus ada mahasiswa KKN, ada apalagi nih, pemberantasan buta akses dan lain sebagainya ini ada dalam sini. Ini teknik contoh. Selanjutnya ada teknik sebab akibat. Sebab akibat gimana? Ini gimana? Jadi dalam sebuah paragraf itu ada yang menjelaskan penyebabnya, ada akibatnya, ya. Ya, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya. Ini bisa dibalik-balik ya. Bisa sebabnya itu sebagai kalimat utamanya atau akibatnya sebagai kalimat penjelas. Bisa juga dibalik. Akibatnya menjadi kalimat utama, sebabnya juga bisa kalimat penjelas. Nah, ini contohnya paragraf di bawah ini bisa dibaca oleh kalian sendiri. Ini contohnya. Selanjutnya, teknik definisi luas. Teknik definisi luas itu pemberian penjelasan dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Maksudnya gimana? Dalam sebuah paragraf itu biasanya ada yang menjelaskan seperti ini. Pompa hidraulik ialah, ini kan kata-kata definisi. Ialah, terus nanti pompa ini bekerja dengan memanfaatkan bla 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 bla. Ini bagian utama ialah, dia menjelaskan definisi, didefinisikan. Kalimat-kalimat kata-kata definisi itu tidak hanya ialah, tapi ada adalah, yaitu, merupakan, disebut, terus apa lagi? Banyak lah yang merupakan definisi-definisi tersebut. Ini contoh dari teknik definisi luas. Selanjutnya ada penalaran dalam paragraf. Penalaran maksudnya apa? Penalaran itu proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Kegiatan penalaran mungkin bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Maksudnya gimana? Jadi dalam sebuah paragraf itu ada yang disebut dengan paragraf induktif dan paragraf deduktif. Nah, ini jadi proses penalaran itu dibedakan sebagai penalaran induktif dan deduktif. Oh, ini udah kan. Penalaran ilmiah mencakup kedua proses penalaran. Nah, ini ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Kalau penalaran induktif berarti itu kalimat utama ada di akhir. Sedangkan penalaran yang kedua itu penalaran deduktif, itu kalimat utama ada di awal paragraf, di akhir. Kalau induktif di akhir paragraf, kalau deduktif itu di awal paragraf. Ini dalam penalaran dalam paragraf. Ini contohnya tadi ya, sebenarnya sudah saya jelaskan ini. Penalaran induktif contohnya suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang khusus menuju yang umum. Ini penalaran induktif. Sedangkan deduktif yang tadinya apa? Yang tadinya tadi yang ini kan dari khusus ke umum. Ini dari umum ke khusus. Dari umum dulu dia ke khusus. Jadi maksudnya gimana? Dia kalimat utama dulu baru menjelaskan. Ini contoh dari penalaran deduktif. Oh, ini sudah selesai. Oke. Untuk tugas saya ini ya, tugas silahkan nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan ketika perkuliahan secara luring ya. Buatlah paragraf, tadi ada paragraf deskripsi, ada paragraf narasi, ada paragraf persuasif, paragraf eksposisi, ada lagi paragraf argumentasi. Nah, silahkan kalian membuat paragraf tersebut dengan tema ya. Ya, tema tentang darah. Ya.
temanya tentang darah, silahkan kalian buat. Ini temanya tentang darah ya. Ini. Jadi paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf persuasi, paragraf eksposisi, dan paragraf argumentasi ini digabungkan. Jadi misalnya contoh ya paragraf satu deskripsi, paragraf 2-nya paragraf narasi, paragraf 3-nya persuasi, paragraf 4-nya eksposisi, paragraf 5-nya argumentasi. Nah, itu dijadikan satu, nanti kan menjadi sebuah teks. Dari kumpulan paragraf itu menjadi sebuah teks. Nanti temanya tentang darah. Pak, boleh nggak ngacak? Boleh ngacak, silahkan. Kalian mau paragraf narasi dulu silahkan, mau paragraf deskripsi dulu silahkan, mau paragraf eksposisi boleh. Dari ke satu, 2, 3, 4, 5, ini harus ada semua. Jadi 5 paragraf ini ya. Pak, boleh nggak paragraf argumentasinya 2, paragraf persuasifnya 1, paragraf bebas. Yang penting kelima paragraf ini ada. Ini ya. Ini jadi tugas minggu depan, silahkan boleh diketik ya, boleh diketik. Silahkan tugasnya boleh diketik nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, gitu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.